Oke, jadi gue bakal breakdown untuk trade gue pada hari Jumat kemarin. Ya, Jumat kemarin itu sebelum NFP, gue ngelihat kalau misalnya Euro USD ini sangat bullish. Kenapa? Karena gue selalu nge-trade dengan konteks. Konteksnya gimana? Gue ada taruh di Discord gue. Ya, kalau misalnya kita lihat konteksnya di sini adalah nih ini dolar index, dia udah breakdown ke bawah, udah bikin pullback. Terus di sini bikin apa? Fair value gap di 1 jam, ya. Terus udah bikin lag lagi, bikin apa? Fair value gap di 1 jam. Yang gue tunggu sekarang adalah tinggal harga balik ke fair value gap 1 jam, terus lanjut turun, incer mana? Low yang ini. Kenapa? Karena di sini 4 jam lag, ini adalah minor lagnya ya artinya. Nah, ini Euro USD, sebenarnya ada fair value gap, tapi kecil banget. Dan di dollar index nggak ada, jadi gue bisa lewatin, biarinin aja. Nih, terus di sini juga ngebikin potential fair value gap, ya. Kenapa gue bilang ini lebih bullish untuk Euro USD? Karena di bulanan kita ngincer ini, ya. Gue akan jelasin pelan-pelan. Bulanan kita incer apa? Fair value gap yang ada di bulanan, nih ya. Sebentar. Iya, seperti ini. Kita incer ini buat apa? Supaya kita bisa turun, ambil ini, ya. Atau paling enggak masuk ke fair value gap yang ini lebih gede lagi. Soalnya ini lag-nya nggak terlalu bagus, ya. Setelah lag-nya nggak terlalu bagus, ini breakdown, ambil semua lag-nya, ini fair value gap bulanan. Jadi di sini kalau misalnya kita dapat 4 jam fair value gap turun, kita bakal ambil untuk short. Ya, semua ada konteksnya. AU juga bagus. GU ini gold ya. Iya, gold sebenarnya gue nunggu weekly fair value gap-nya kena, tapi udahlah biarinin aja, nggak terlalu penting. Nah, sekarang ceritanya adalah ini ada news di Jumat kemarin itu ya, ada news, makanya dia bisa bikin harga naik ini. Kondisinya ada dua. Antara ini di sini kita mau bikin turun atau mau bener-bener balik ke fair value gap di 1 jam, ya. Opsinya ada dua. Jadi di sini gue ambil entry, ya. Ambil entry, terus targetnya udah jelas langsung. Nah, ini lihat ya. Ini harusnya sebenarnya oke. Ya, pas mitigasi juga sebenarnya masih oke. Ini di 1 menit. Lihat tapi pergerakan harga 1 menit ini nggak terlalu baik. Ya, lihat pergerakan harganya. Yang gue mau adalah ketika pas masuk, bikin harganya seperti apa. Ketika masuk fair value gap, dia bikin langsung ekspansi. Kenapa? Karena dia mau bikin fair value gap lagi di higher time frame-nya. Ternyata nggak bisa, ternyata ya udah SL. Sebenarnya dari sini gue udah nggak enak pas di sini naik, tapi ya udah biarinin aja, kita dapat SL 1. Kenapa begitu? Ceritanya karena di 5 menit belum ada fair value gap. Jadi sebenarnya fair value gap ini adalah komponen penting ya. Nih, ini pertama kali kita bakal dapat fair value gap ya, dari sini sampai nanti ini. Oh enggak, sorry, salah ya. Nih ya, ini fair value gap pertama kita dari sini 1, 2, 3. Ini fair value gap pertama kita. Terus di sini gue langsung ambil entry ya, sini. Ini 15 menit punya, belum kelihatan fair value gap ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa early. Kenapa? Karena kita masuk ke fair value gap 1 jam. Kita lihat sebentar. Nih ya, ini kan 4 jam. Kita udah masuk ke fair value gap 4 jam. Terus di sini, iya. Asia bikin apa? Asia bikin ekspansi. Ekspansinya bagus atau enggak? Bagus. Kenapa bagus? Padahal bukannya Asia itu selalu mau bikin sweep. Enggak selalu. Ya, kita bisa tahu leg itu kuat atau tidak itu berdasarkan dari fair value gap. Fair value gap di sini 1 jam udah kasih fair value gap ada. Terus yang kita butuh tunggu apa? 5 menit fair value gap. Oke. Pas di sini ini gue ya keburu-buru karena kita lihat udah tap di 1 jam fair value gap, udah kasih 1 menit fair value gap, gue mau ambil, ya itu salah ya. Ternyata fair value gap pertama kita dapat di sini 5 menit, ya di sini kita dapat. Akhirnya gue langsung entry aja, incar apa atas. Ya sebenarnya nih high-nya yang ini ya,
di 4 jam punya. Oke? Sebenarnya intinya itu. Apalagi ya? Ya nggak ada sih. Nih lihat ya, pergerakan harganya bagus, turun-turun. Lihat nih. Perbedaan, gue juga bakal kasih tahu perbedaan harga pergerakan yang bagus dengan yang tidak bagus ya. Ketika kita udah masuk entry kita, gerak pelan, turun, lama. Pergerakannya lama. Ya itu yang gue nggak mau. Karena pergerakannya lama, kemungkinan besar adalah SL. Ketika lihat pergerakannya, ini kan kita pertama kali dapat 5 menit fair value gap di sini, gue masuk di fair value gap 5 menit, SL di low 5 menitnya, habis itu masuk langsung terbang. Ini adalah harga yang kita mau, ya, nunjukin benar-benar intensi mau lanjut bullish. Habis itu ya udah, langsung nih 15 menit juga udah bikin fair value gap, bagus. Sebenarnya udah tinggal masuk-masuk lagi. Ini gue juga masih bandingin dengan Dixie dollar index. Ya, gue mau dia pergerakan harganya pelan. Ya, ini akhirnya dia masuk ke 1 jam fair value gap. Kasih fair value gap lagi di 5 menit. Naik, turun. Udah sama persis semuanya. Bagus. Semuanya udah korelasi. Ya, naik. Langsung dapat 2R. Ini fair value gap 15 menitnya nggak diambil. Nggak ada masalah. Nah, terus di sini gue juga iseng, ternyata gue lihat di AUD USD ternyata bagus juga. Kita coba lihat. Ya, aduh. AUD USD kemarin bagus juga. Kenapa? Karena di 15 menit sebenarnya konteksnya udah jelas. Kita udah punya high untuk di target, terus kita juga udah dapet pullback yang bagus banget. Kita harus tahu juga pullback yang bagus banget itu seperti apa. Tapi internetnya kelihatannya sedikit tidak mendukung. Ya, lihat dari sini aja gampang. Ya, pullback yang bagus itu adalah ketika pergerakannya seperti ini nih. Pelan dia bikin liquidity, pelan ambil liquidity, bikin liquidity. Pas di sini kita masuk ke mana? Masuk ke 1 jam fair value gap. Setelah itu kita buat apa? 5 menit fair value gap. Kita bisa masuk. Ini 1 menit juga ada fair value gap, kita bisa masuk. SL di bawah 5 menit, habis itu udah tinggal naik ya, tuh langsung naik begitu saja. Iya, thank you internet. Ya begitulah ya. Ini setelah gue bilang gue close all, kenapa? Karena gue ada urusan, gue harus pergi, gue jalan-jalan, ya udah, nikmati profit ya. Ini scaling juga bisa di sini. Kenapa? Karena di sini 15 menit dia kasih fair value gap lagi. 1 menit juga udah jelas konteksnya, kita bisa masuk. Nah, ya seperti itu ya. Gue nggak kasih ini detail jelas karena gue lihat dari handphone doang, gue lagi di luar, ada urusan. But, ya ini aja untuk breakdown gue hari ini. Semoga ini bisa ngebantu kalian untuk trade ke depannya ya. Trade itu nggak harus banyak, tapi trade itu harus sesuai dengan konteks supaya bisa mendapatkan trade yang bagus. Yang bagus itu jarang-jarang gitu ya. Nggak sejarang itu sih, tapi susah untuk melihat trade yang bagus. Oke, jadi itu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Gua Esi Trade, gua sign out.